Halo semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi ini kita akan membahas tentang pemanfaatan TIK ya, pemanfaatan TIK dalam berbagai bidang ya. Tapi sebelum itu kita review terlebih dahulu materi yang sebelumnya pernah saya sampaikan ya, yaitu bab 2 ya. Pada bab 2 kemarin kita membahas tentang perangkat dalam komputer ya, atau mengenal perangkat komputer. Perangkat komputer kemarin terbagi menjadi tiga ya. Ada perangkat keras, kemudian perangkat lunak, kemudian user ya. Perangkat keras atau disebut juga dengan hardware. Kemudian perangkat lunak atau biasa disebut dengan software. Kemudian pengguna atau biasa disebut dengan user ataupun brainware. Ya, kita bahas satu persatu di sini secara sekilas saja. Hardware atau perangkat keras itu adalah bagian komputer yang bisa kita pegang ataupun kita sentuh dan bisa kita lihat ya. Contohnya apa loh perangkat keras komputer itu? Yang pertama ada monitor, kemudian ada lagi keyboard, kemudian ada lagi mouse, kemudian speaker, flash drive ya, USB flash drive, kemudian ada lagi scanner dan printer ya, dan masih banyak yang lainnya ya. Kemudian ada lagi perangkat lunak ya atau software. Perangkat lunak atau software itu adalah sejenis program ya, sejenis program atau aplikasi yang ada di dalam komputer. Nah, aplikasi atau program ini tidak bisa kita pegang ya, tidak bisa kita pegang, tapi bisa kita lihat dan bisa kita gunakan. Contohnya perangkat lunak ya, ini punya Ustadz ada beberapa ya ini. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, lumayan banyak ya. Itu adalah contoh dari perangkat lunak. Kemudian yang terakhir yaitu brainware ya. Brainware itu adalah pengguna atau user. Jadi setiap komputer itu tidak akan bekerja kalau tidak ada yang mengendalikan. Nah, orang yang mengendalikan komputer ya itu disebut pengguna atau brainware ya. Kemudian ada lagi perangkat tambahan komputer ya, perangkat tambahan komputer. Kemarin ada yang namanya video ya, kamera video. Kemudian ada lagi apa ya kemarin ya? Ada yang masih ingat kira-kira? Ada kamera video, kemudian ada webcam ya. Webcam. Webcam itu perangkat tambahan sebagai pengganti kamera yang ada di laptop ya ataupun komputer ya, yang biasanya komputer PC itu, komputer PC ya, khususnya komputer PC itu tidak ada kameranya ya. Itu kita menggunakan perangkat tambahan itu yang dinamakan webcam. Kemudian ada lagi router atau WiFi ya, itu perangkat tambahan untuk ini mengirimkan data, ibaratnya kantor pos ya. Kalau kantor pos itu tugasnya mengirimkan surat ya. Nah, petugasnya disebut kantor pos, petugas pos ya. Kalau WiFi atau router ini tugasnya adalah mengirimkan sinyal ataupun data yang biasa kita sebut dengan internet ya. Oke, itu sekilas. Nah, untuk lebih jelasnya tentang perangkat komputer ya, adik-adik bisa mengaksesnya di sini ya, ada di atas sini. Sekarang kita akan masuk ke pembelajaran intinya, yaitu ada di bab 3 ya, tentang pemanfaatan TIK dalam berbagai bidang. Nah, jadi adik-adik tidak semua ya, jadi bukan hanya komputer ya, TIK itu bermacam-macam ya. Alat-alat TIK itu bermacam-macam. Dan penggunaannya pun juga bisa digunakan di berbagai bidang. Ya, di sini sudah saya siapkan materinya. Mari kita bahas bersama-sama ya. Nah, temanya adalah teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam kehidupan. Nah, kira-kira adakah
yang bisa menebak ini gambar apa? Nih, yang pertama. Berapa? Ya, benar sekali ya. Ini adalah gambar rambu lalu lintas atau traffic light. Kemudian yang kedua, ya, ini adalah gambar apa? Orang yang sedang mengantri di ATM. Nah, apa tuh hubungannya TIK dengan ATM dan juga apa ini rambu-rambu lalu lintas? Nah, akan kita bahas di sini ya. Jadi, ya, kita lanjut ya. Masih ingatkah ya adik-adik dengan benda ini? Apa nama benda ini ya? Nah, ini dia. Nah, benda ini biasa tertancap atau terpasang di dalam badan komputer ya. Nama benda ini adalah ya, benar sekali ya. Ini adalah CPU, kepanjangan dari Central Processing Unit. Nah, apa tuh CPU itu? Jadi, CPU itu adalah bagian komputer ya, bagian komputer yang bekerja layaknya otak manusia ya. Kalau otak manusia itu sebagai eh, penggerak tubuh kita ya, yang mengatur tubuh kita, yang mengendalikan tubuh kita. Kalau komputer itu yang mengendalikan adalah CPU ini ya. Nah, CPU ini ukurannya sangat kecil ya. Nah, ini ya, CPU ini berbentuk chip ya. Maksud dari chip itu adalah kepingan kecil ya. Jadi ukuran dari CPU ini sangat kecil ya, atau biasa disebut dengan chip ini. Nah, chip itu banyak jenisnya ya. Chip ini bisa dipasang di berbagai alat ya. Contohnya seperti yang di awal tadi, apa saja? Ini ya, ini adalah contoh dari chip. Nah, seperti ini ya. CPU dan chip itu adalah bagian yang sama ya. Nah, ini dia. Chip terpasang di traffic light atau lampu rambu-rambu lalu lintas ya. Kemudian chip juga terpasang di ini. Apa ini namanya? Ya, benar sekali ya. Ini namanya adalah HP atau smartphone ya. Kemudian chip juga terpasang di ini. Ini kira-kira mesin apa ya tadi ya? Nah, tadi di awal tadi itu ada orang yang mengantri. Apa nama mesin ini? Ya, nama mesin ini adalah mesin ATM. Semua perangkat ini, semua alat-alat ini sudah terpasang chip. Ya, jadi tidak hanya tiga alat ini ya, kebanyakan seperti halnya telepon seluler pun juga ada chipnya. Kemudian remote TV itu pun juga ada chipnya. Televisi pun juga ada chipnya ya. Kebanyakan teknologi itu pasti memiliki yang namanya chip sebagai otak ya atau untuk mengendalikan perangkat itu. Kita lanjut. Ya. Yang pertama, pemanfaatan TIK dalam bidang pendidikan ya. Jadi TIK itu tidak hanya sekedar jadi apa ya? TIK itu tidak hanya sekedar untuk hiburan saja ya. Alat TIK tidak hanya sekedar untuk hiburan, tapi juga bisa dimanfaatkan dalam bidang pendidikan. Contohnya ini, kira-kira gambar apakah ini? Ada beberapa anak yang sedang melakukan aktivitas. Kira-kira apa ya? Aktivitasnya itu menggunakan teknologi ya itu ya. Nah, ini adalah nah aktivitas dari para murid yang sedang menggambar di komputer atau perangkat apa ini namanya? Smartboard ya, papan pintar. Jadi di situ adik-adik itu sedang menggambar ya. Kira-kira sedang menggambar. Ya, itu memanfaatkan TIK dalam bidang pendidikan. Ya, manfaat TIK dalam bidang pendidikan yang pertama.
Kemudian selanjutnya adalah kalian perhatikan kira-kira ini. Ada informasi seperti ini, belajar dari rumah. Mulai titik-titik-titik sampai titik-titik, pukul titik-titik. Hanya di, nah, kira-kira apa ya ini? Benar ya? Ini adalah salah satu acara belajar dari rumah yang diselenggarakan oleh stasiun televisi ya. Jadi manfaat TIK dalam bidang pendidikan yang kedua adalah kalian bisa menonton acara pendidikan di televisi. Nah, seperti yang saya katakan tadi, televisi termasuk juga TIK. Ya, karena dalam televisi kita bisa melihat informasi apapun. Ya, informasi pendidikan, kemudian informasi hiburan, dan lain sebagainya. Kita lanjut. Nah, perhatikan gambar apa kira-kira ini? Ada 3 gambar. Ya, ini adalah gambar perangkat komputer ya, yang disebut dengan printer. Nah, kebanyakan, printer ini digunakan oleh para pendidik atau para guru ya untuk membuat materi yang selanjutnya dicetak ke dalam bentuk kertas ya, dicetak ke kertas. Nah, kita membutuhkan alat yang disebut dengan printer. Nah, printer ini termasuk juga pemanfaatan TIK dalam bidang pendidikan. Misalkan juga kalian ingin mengumpulkan diberi tugas mengumpulkan tugas ya, mengumpulkan tugas dalam bentuk print out, tapi bukan tulisan tangan ya, print out. Print out itu dari ketikan komputer kemudian dicetak ke kertas gitu ya, itu print out. Nah, maka kita perlu mengetiknya, kemudian kita mencetaknya lewat alat yang disebut dengan printer ini. Selanjutnya adalah manfaat TIK dalam pendidikan. Perhatikan, ini adalah gambar situs pencari ya, atau search engine. Ini disebut dengan search engine atau mesin pencari ya. Di sini mesin pencarinya adalah Google. Kira-kira apa manfaat TIK dalam pendidikan yang kaitannya dengan mesin pencari ini? Ada yang bisa nebak kira-kira? Nah, manfaat TIK ya dalam bidang pendidikan yang kaitannya dengan Google ini adalah kita bisa mencari informasi seputar apapun, termasuk seputar pelajaran sekolah ya, yang tidak ada di dalam buku paket ya. Itu kita bisa mencarinya di Google ini ya, menggunakan internet. Ya, kita bisa mencari informasi apapun termasuk pelajaran kalian yang tidak disediakan atau yang tidak terdapat di buku cetak ya. Kita bisa mencarinya di internet. Apapun itu informasinya ya. Selanjutnya adalah ini, kira-kira ada seorang siswa yang sedang melihat monitor tersebut. Nah, di monitor tersebut ada 3 pelajar lain dan 1 guru ya, atau 1 ustaz. Nah, kira-kira sedang apakah dia? Dia sedang belajar jarak jauh ya, yang juga pernah kita lakukan sebelum tatap muka ini ya. Jadi belajar jarak jauh itu juga memanfaatkan TIK ya. Belajar jarak jauh menggunakan internet. Ya, jadi kita bisa berkomunikasi dengan guru kita meskipun tidak dalam satu lokasi ya, menggunakan internet ini. Kita bisa membicarakan tentang pelajaran ya, di sini. Selanjutnya, manfaat TIK dalam bidang selanjutnya adalah kalian lihat, ada dilihat ya di sini ya, ada siswa-siswa yang sedang melihat ke atas ya, melihat ke atas itu ya. Ada tulisan kecil-kecil, kotak, kemudian putih. Nah, sini ya, ini. Kemudian di gambar yang kedua ini. Apa tahu hubungannya TIK dengan gambar ini? Nah, alat yang bisa memunculkan layar besar ini
disebut dengan proyektor ya. Jadi proyektor pun juga bisa dimanfaatkan dalam bidang pendidikan. Di sini contohnya ya, bisa digunakan sebagai perangkat tambahan ya untuk mengajar di sini ya. Pengen tahu alat proyektor itu seperti apa? Ini dia. Jadi manfaat proyektor itu adalah untuk atau sebagai alat bantu guru ya dalam mengajar. Alatnya seperti ini. Nah, yang tengah ini ya. Nah, ini dia. Jadi itu memancarkan apa ya istilahnya sinar yang akan memunculkan sebuah materi ya yang tampilannya itu diambil dari komputer. Ya, jadi komputer itu memproyeksikan lewat alat yang disebut dengan proyektor ke layar besar ini ya, ke tembok ini. Itu disebut proyektor alat TIK yang termasuk ke dalam alat-alat TIK, terutama dalam bidang pendidikan, proyektor. Nah, Ustaz punya kata-kata yang bagus ini ya. Perhatikan, kuasailah teknologi untuk membantu saudaramu. Saudaramu itu siapa saja kira-kira? Apakah cuma sekedar kakak, adik, ya, kemudian paman, bibi, apakah sebatas itu? Jadi tidak ya, saudara, saudara itu banyak ya. Dalam Islam ya ada sebuah hadis al-muslimu akhul muslim yang artinya setiap muslim itu bersaudara bagi muslim lainnya ya. Jadi setiap muslim itu bersaudara bagi muslim lainnya. Ingat itu. Berarti saudara di sini dimaksudkan memiliki arti yang luas. Bisa teman kalian ya, bisa teman sekolah, bisa teman di luar lingkungan sekolah ya. Jadi banyak saudara itu. Nah, kuasailah teknologi untuk membantu saudaramu. Jadi misalkan saudara kalian itu kurang paham tentang teknologi ya, itu bisa kalian bantu. Karena mengapa? Membantu orang yang kesusahan itu akan mendapatkan pahala ya, akan mendapatkan pahala. Dan barang siapa yang membantu orang lain dalam kesusahan, maka Allah akan membantu orang tersebut juga. Barang siapa mempermudah urusan orang lain, maka Allah juga akan mempermudah urusan kita ya. Jadi misalkan kita yang membantu orang yang kesulitan, maka Allah juga akan membantu kita ya. Lewat mana? Lewat cara yang sudah Allah tentukan ya, gitu ya. Jadi intinya itu, kalian harus membantu orang yang membutuhkan ya, karena membantu saudara yang terutama sesama muslim itu pahalanya sangat besar sekali ya. Itu. Nah, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita lanjutkan pada pekan depan ya. Jika ada yang ditanyakan, jika ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan ke saya ya melalui Japri ya. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.